Hai, selamat datang lagi di Berbagi Cerita. Tetap seperti biasa bersama saya Yuyu dan juga Saya Indra. Kali ini siapa tamu kita? hari ini biasanya kita selalu ada tamu memang, cuman hari ini spesial. Biasanya kita tamunya satu orang. Hari ini kita punya 2 orang tamu. Aku bilangnya gimana ya? Mereka itu super mom sih, yang 2 orang wanita karir. Dulunya tuh sekarang juga berkarir tapi mengurus anak-anaknya, sebuah tugas yang mulia ya. Nah, yang kita omongin bukan ngurus anak-anaknya mereka, 2 orang super mom ini, tapi apa sih kegiatan lain yang juga membantu teman-teman di luar sana untuk memperhatikan keselamatan anak-anak. Gitu. Karena mereka merupakan perwakilan dari apa ya? Nanti saja. Yuk kita undang aja. Kita undang langsung aja ya. Oke? Oke, siap. Hai Tiara, hai Putri. Hai. Halo. Hai, hai Mas Indra. Halo. Biar nggak bingung, Tiara yang pakai kacamata, Putri yang pakai baju putih. Kagak ada namanya. Ini dress code-nya nggak janjian ya soalnya ya? Iya. Nggak kompak kita soalnya, nggak apa-apa. Jadi 2 orang ini teman-teman kami, mereka ini selain tadi saya sebutin sebagai super mom, mereka itu juga aktif di SKI namanya. SKI itu adalah bukan senam ya, bukan, tapi adalah Safety Kids Indonesia. Nah, kita langsung Safe tanya Kids Indonesia. Ya, Safety Kids Indonesia. Langsung tanya aja ke Putri dan Tiara, sebenarnya SKI itu kenapa sih ada dan sejak kapan ada? Boleh. Oke. Mungkin gue mau bisa jelasin sedikit ya. Jadi SKI itu Safe Kids Indonesia. Safe Kids Indonesia itu awalnya berdiri tahun sekitar 2015. Sebenarnya pada dasarnya SKI itu komunitas ya. Awalnya dari awal sampai sekarang juga masih jadi komunitas. Itu komunitas yang isinya adalah orang-orang yang peduli tentang keselamatan anak. Jadi benar-benar sekumpulan orang yang saling kenal gitu. Kita bikin komunitas ini SKI. Terus awalnya tuh kalau nggak salah dari Instagram. Jadi pendirinya itu namanya Paman Billy. Kalau ada yang pernah lihat di Instagram atau di sosmed lah, itu biasanya Paman Billy itu adalah pendiri SKI. Dia ikonnya ya, mau bilang maskot nggak tega, nggak ada orangnya soalnya. Jadi Paman Billy itu yang mendirikan SKI dulu tahun 2015 bersama beberapa teman-temannya, pada dasarnya karena peduli dengan keselamatan anak Indonesia, karena masih banyaknya tingkat kecelakaan yang terjadi dan mengorbankan anak. Jadi kebanyakan kecelakaan baik itu di mobil atau di rumah, di sekolah itu masih banyak yang korbannya itu adalah anak-anak. Dan kita tahu selama ini biasanya di kantor itu banyak ya pelajaran safety yang kita dapat gitu ya, ada trainingnya segala macam. Tapi itu berhenti di situ. Nah, SKI ini ada misinya mau menciptakan lingkungan yang aman, yang selamat bagi anak-anak. Nggak cuma bagi pekerja aja di kantor, tapi juga bagi anak-anak di rumah, di tempat aktivitas, dan juga selama perjalanan. Tempat aktivitas itu bisa di sekolah, bisa di playground, bisa di mall, bisa di pantai, di kolam renang, dimanapun kita bawa anak kita buat beraktivitas. Dan juga di perjalanan. Di perjalanan itu yang paling sering kita bahas itu di mobil, di motor tuh gimana ya, itu agak tricky ya. Itu bisa satu hari sendiri tuh membahasnya. Baik itu di pesawat juga. Nah, gue rasa itu aja sih kalau latar belakangnya SKI. Nah, kenapa gue dan Tiara bergabung di SKI? Karena kita juga termasuk dari orang-orang yang peduli itu gitu. Lo kenapa Put? Awalnya Put, coba. Karena gue tertarik sih waktu itu, terus terang gue tertarik dengan ini. Waktu itu yang bikin gue tertarik itu belum banyak
komunitas di Indonesia yang mengkampanyekan penggunaan ini car seat. Waktu itu gue udah pakai buat anak-anak gue di Balikpapan dan ngerasa agak kurang punya temen gitu ya, kurang punya temen senasib yang bisa diajak ngobrol gimana, karena tricky banget, banyak banget hambatannya makein anak car seat itu, sedangkan ya gue pengen anak gue selamat gitu kan, gue nyetir sendiri, nggak ada babysitter, nggak ada apa namanya yang dampingin, ya gitulah tempat awalnya sih pengen belajar buat gimana kita sama-sama cari jalan yang paling aman, jalan yang paling gampang dilakukan buat supaya anak-anak kita selamat, intinya itu supaya anak-anak kita selamat. Kalau Tiara? Kalau gue, ya kan gue background-nya kan emang K3 kan, background gue safety gitu. Jadi pas udah jadi ibu rumah tangga, rasanya sih sebenarnya nggak pengen kehilangan ini ya, sarana untuk mengaplikasikan ilmu sadap. Cuma maksudnya biar nggak lupa aja gitu maksudnya. Nah terus ternyata baru tahu sih 3 tahun yang lalu ya Put, kurang lebih ya, gue join itu ternyata ada gitu komunitasnya Safe Kids Indonesia ini yang concern soal safety, tapi fokusnya di anak-anak dan keluarga gitu kan, menarik banget. Jadi gue sebagai ibu rumah tangga masih bisa mengaplikasikan nih ilmu-ilmu yang gue punya justru malah ke orang-orang yang paling gue sayang lah gitu kan. Jadi ilmu yang dari selama ini kita tahunya cuma di industri, sekarang kita bawa ke rumah. Selama ini kan kayak gue dulu kerja cuma jagain orang-orang kantor gue supaya selamat gitu kan. Project-project gue supaya aman, gak ada kecelakaan. Nah sekarang kadang-kadang tuh orang safety-nya kadang-kadang suka lupa gitu. Di kantor dia yang jagain orang, tapi di rumah keluarganya suka nggak dijagain. Iya nggak sih? Kadang-kadang orang tuh diimplementasiin di kantor, tapi nggak dibawa ke rumah. Nah itu, tapi menarik banget tuh. Kita bisa bawa implementasi safety tadi dari kantor, dari industri, dari pabrik, dari offshore, dari manapun, kita coba implementasiin di rumah gitu buat anak-anak dan buat keluarga kita gitu. Jadi mostly kegiatan SKI itu sosialisasi gitu atau gimana? Iya betul. Kebanyakan kita berusaha mengedukasi, share ilmu, share pengalaman, karena yang paling kalau gue lihat ya, yang paling dibutuhkan sama orang tua itu adalah sharing pengalaman. Kayak nggak ada yang lebih menarik gitu. Lebih menarik kalau ada ada sekumpulan orang-orang yang bisa saling berkumpul dan saling share pengalaman. Anakku jatuh nih di rumah nih, aku harus ngapain gitu. Atau anakku benjol nih, atau apalah, ada luka bakar apa itu. Nah, kita berusaha untuk mengedukasi apa yang harus dilakukan. Kebetulan di SKI itu kita mengenal ada metode anak. Tiara mau membantu menjelaskan metode anak mungkin? Ya, kalau metode anak tuh ini lebih ke implementasi ini lebih udah masuk dalam lagi nih ya soal SKI-nya ya. Jadi kalau di SKI kita punya yang namanya metode anak tuh ini sebenarnya akronim dari amati bahayanya, nilai risikonya, kemudian ambil tindakan dan komunikasikan. Ini versi simpelnya dari kalau di industri kita kenal dengan HIRA. Itu yang Hazard Identification Risk Assessment itu kan. Nah ini nih oleh Pawan Billy dan juga kawan-kawan sudah disaring lah. Ini ceritanya sudah diambil sari-sarinya, di jus. Cold press ya, ini cold press. Jadi nggak dicampur air, sarinya aja. Ini dengan bahasa yang semudah mungkin. Iya. Jadi cari yang semudah mungkin, yang mudah diingat, terus mudah juga buat diimplementasiin juga gitu ya. Orang awam juga akan lebih mudah mengerti gitu. Mungkin kalau orang awam dikasih HIRA DC gitu, apa itu kan? Cuma kalau dibilang metode anak nih akan lebih gampang gitu kan, diingetnya, nempelnya gitu, apa yang harus dilakuin. Ya cuma kita bisa implementasinya di semua kegiatan juga gitu. Kita bisa amati bahayanya, kemudian kita nilai risikonya, terus tindakan apa yang harus kita ambil, kemudian komunikasikan gitu. Nah, cuma nanti kalau kita mau obrolin lebih dalam mengenai anaknya, ntar dulu nih. Selanjutnya. Yes. Putri ada yang mau ditambahin lagi?
kayaknya kalau tentang SKI-nya itu aja ya. Sejauh ini kita biasanya, aku mau nambahin mungkin apa aja sih yang udah dilakukan SKI selama ini. Selama ini kita banyak bikin webinar, bikin baik itu lewat Zoom ataupun lewat WhatsApp. Dulu tuh kita pernah istilahnya kuluap. Suka bikin kuluap kerjasama sama komunitas-komunitas lain juga. Kita bikin kuluap, terus kerjasama juga udah sama beberapa instansi. Nah, kalau di Jakarta itu, kebetulan Jakarta sampai Depok ya kalau nggak salah ya, itu udah mulai masuk ke kerjasama sama komunitas, sama dinas pendidikan, khususnya di PAUD, karena SKI juga sempat berapa kali itu bikin semacam pelatihan buat guru-guru PAUD di sekolah. Itu ada fire safety ya, Ti ya kalau nggak salah ya, fire safety. Terus yang baru-baru ini juga ada yang menarik itu topiknya gimana caranya mengkomunikasikan safety ke anak lewat dongeng. Nah, kebetulan kita di SKI ini juga banyak isinya itu banyak expert-expert di bidangnya masing-masing, yang pasti lebih expert dari gue dan Tiara ya. Tentunya. Jadi ada expert di bidang kebakaran, ada sendiri. P3K ada sendiri. Lalu ada dokter anak, dokter THT, dokter mata, terus ada juga dokter kandungan juga ada, gue nggak tahu. Tapi ya maksudnya dia juga concern lah dengan masalah safety ya. Dan pastinya banyak praktisi-praktisi K3 kayak Tiara gini gitu. Sampai ada ahli lift dan eskalator. Wow. Jadi dia memang studinya di bidang itu, kerjanya di bidang itu, dan kebetulan kita kalau di SKI juga suka bikin, jadi dia membahas gimana caranya naik, kalau misalnya kejebak di lift gitu ya, nanti gimana caranya supaya nggak panik, gimana caranya supaya kita bisa menyelamatkan diri kalau lift mati, kalau eskalator mati, dan sebagainya. Jadi memang sejauh ini banyak expert-expert yang sangat membantu di komunitas SKI ini, dan ya harapannya sih bakal nambah terus ya expert-expertnya itu. Yang baru-baru ini kita lakukan juga, kita bikin seri webinar. Jadi kalau selama pandemi kan ya nggak bisa ketemu kan. Kalau sebelum pandemi dulu kita istilahnya diajak manggung gitu kan. Manggung di sekolah, di kantor, di macam-macam. Di ibu-ibu pengajian juga pernah gue di sini disuruh bikin deliver materi, sharing materi tentang home safety. Jadi diterima panggilan apa aja sis, pokoknya siap kita. Terakhir kita yang bareng itu yang di sekolah Santo Franciscus Assisi, kita sharing soal school safety di situ sama guru-gurunya. Itu kebetulan sekolah buat anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi itu lumayan agak berbeda ya, agak spesial juga karena kan bahaya dan risikonya jelas beda ya yang dihadapi gitu. Bagaimana mengkomunikasikannya juga akan beda gitu dengan anak-anak yang mungkin yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Jadi itu menarik banget ya, karena itu juga, nah kita juga kalau nggak salah ada juga para expert yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga ya Put ya, jadi di SKI gitu. Jadi kita setelah kita bawakan materi mengenai school safety di sana, jadi ada further discussion juga. Thank you ya, tadi udah Tiara sama Putri udah cerita soal Safe Kids Indonesia itu apa. Ternyata adalah sekumpulan orang-orang berhati mulia yang pengen ngingetin gitu ke kita semua bahwa safety itu kadang-kadang masih kita abaikan. Jadi mereka punya kegiatan yang seru-seru banget, nanti biar diceritain gimana cara ikutnya segala macam ya. Tapi tadi saya dengar soal anak nih, saya sempat nyatet-nyatet dikit. Anak itu kan amati bahayanya, nilai risikonya, ambil tindakan, terus komunikasikan. Boleh nggak Tiara atau Putri, terserah siapa yang mau bercerita, tentang gimana sih menerapkan anak dalam kondisi sehari-hari gitu. Silakan. Gue coba ya, kalau misalkan implementasinya ya, si metode anaknya si SKI ini gitu. Kalau misalkan di rumah nih gitu ya, sehari-hari kerjaan gue di dapur. Namanya juga ibu-ibu. Jadi kalau kita amati bahayanya nih di dapur nih ada bahaya apa aja gitu kan.
ada bahaya, ada api, kemudian ada benda tajam. Nah, mungkin 2 itu aja dulu gitu. Mungkin ada air ya. Misalkan nah dari 3 tadi itu bahayanya. Kemudian kita nilai risikonya. Berarti risikonya ada apa di situ? Ada api, berarti ada risiko kebakaran. Kemudian ada benda tajam, ada pisau, berarti di situ ada risiko bisa terluka, bisa tersayat gitu kan. Kemudian masakan nggak enak itu bukan risiko ya, nggak masuk ya. Resiko Ada anaknya. air, ada air itu berarti ada risiko mungkin ada licin ya, bisa terpleset, terjatuh seperti itu. Keracunan Kemudian makanan tadi bisa dong ya harusnya? kenapa? Keracunan makanan bisa dong? Nah, bisa benar-benar. Itu risiko juga, risiko keracunan makanan, food poisoning ya. Terus kemudian setelah kita nilai risikonya, terus kita ambil tindakan. Kita tahu nih ada risiko-risiko tadi nih di rumah. Terus apa dong yang harus kita lakukan gitu kan? Mau didiemin aja atau kita mau kendalikan atau kita mitigasi itu risikonya yang tadi kita udah tahu gitu. Mungkin kalau yang kita bisa lakukan nih, kalau secara teori nih, teori ada pisau gitu ya. Berarti kan yang kita harus lakukan adalah misalkan tidak meletakkannya sembarangan. Kita letakkan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak, misalkan seperti itu. Setelah dipakai juga langsung disimpan, nggak digeletakin gitu aja. Kemudian bagaimana cara misalkan memotong yang baik dan benar gitu. Mungkin harus ikut kursus chef, bisa jadi gitu kan. Kadang-kadang soalnya kebutuhan orang juga beda-beda ya. Jadi tindakan yang diambil setiap orang pun mungkin akan berbeda-beda juga, tergantung dia menilai risikonya itu sebesar apa di dirinya gitu kan. Kemudian ada risiko kebakaran. Mungkin saya bisa ngambil ikut ini deh, ikut training fire fighting gitu kan, ikut training untuk memadamkan api gitu. Atau mungkin ada orang yang oh saya cukup sediakan ini aja deh, keset dibasahin gitu kan. Mungkin ada yang saya masih punya dana yang cukup, saya mau beli alat pemadam api gitu kan. Atau mungkin kayak Mas Indra, saya punya hidran depan rumah gitu kan. Itu beda-beda gitu, tindakan yang dilakukan setiap orang beda-beda tergantung dengan mungkin kemampuannya gitu dan tingkat prioritas dia. Kemudian kayak misalkan tadi ada risiko tergelincir gitu ya, ada air, jadi mungkin di area-area yang mungkin berpotensi ada air bisa disediakan keset, atau misalkan di kamar mandi yang licin kita juga bisa sediakan anti slip dan lain-lain kayak gitu. Kemudian komunikasikan, kayak tadi nih, ada pisau, ada bahaya, ada risiko. Nah, gimana kita bisa obrolin nih ke anak, ini benda yang tajam, tidak untuk bermain-main, seperti itu ya. Jadi ini bentuk komunikasi yang mengenai bahaya dan risiko tadi bisa kita komunikasikan juga ke anak dan juga mungkin ke orang-orang yang ada di rumah gitu. Termasuk juga caregiver gitu. Misalkan kita punya ART atau punya neni di rumah ya, misalkan tadi nih kita ada bahaya kebakaran, kita udah beli nih aparnya di rumah. Cuma terus kalau mereka juga nggak dikomunikasikan, kalau sampai someday terjadi sesuatu, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain ya percuma juga gitu kan. Jadi setelah kita tahu bahayanya, kita tahu resikonya, terus kita sudah melakukan mengambil tindakan mitigasi untuk meminimalisir risikonya, terus ya kita juga harus komunikasikan supaya semua orang yang berkegiatan di sana juga tahu bahaya risiko dan gimana cara minimalisir risikonya. Kayak gitu, Mas Indra. Mungkin Putri ada contoh lain gimana penerapannya di rumah nih, metode anaknya? Kalau metode anaknya ya, aku mau nambahin soal ini sih sebenarnya. Tadi agak kelupaan sedikit, ya nggak apa-apa, kita nyambung aja. Jadi kalau di SKI itu fokusnya adalah pencegahan, bukan pengobatan. Betul. Nah, salah satu, jadi kita mencegah, mencegah buat kalau bisa itu celaka tuh jangan sampai datang. Jadi bukan pengobatan gitu ya. Nah, salah satu cara berkaitan dengan cara komunikasi tadi itu ada kalau di SKI itu namanya cara IBU. Itu gue sambil lihat contekan ya. I-nya itu intervensi. Jadi gimana caranya kita ngomong ke anak, intervensi buat kalau ada bahaya di depan, stop bermain di situ gitu ya. Dijelasin adik, kakak itu ada pecahan beling misal, atau ada apa ya yang ada genangan air lah misalnya di rumah ya. Genangan air, stop, di situ ada genangan air, jadi kamu tidak boleh bermain dekat situ gitu. Itu intervensi. Lalu
B, bicarakan. Tadi kan I, B, U, B-nya itu bicarakan. Bicarakan tentang bahaya dan risikonya. Kenapa? Kenapa dia nggak boleh ke situ? Karena kamu bisa terpleset, karena itu licin, karena kamu bisa jatuh. Hindari komentar personal. Itu agak susah sih ya. Udah, pokoknya jangan ke situ gitu kan. Biasanya kalau mama kalau lagi nggak eling begitu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah itu ungkapkan. Jadi hargai kita kayak semacam kasih penghargaan gitu ya ke anak. Kasih dia pujian, kasih dia makasih. Terima kasih ya sudah tidak bermain di situ. Terima kasih ya udah nggak mendekati genangan air itu gitu. Jadi menurutku itu juga penting sih gimana cara kita komunikasikan ke anak supaya kita bisa mencegah dan bukan mengobati gitu. Kan tadi Nice, udah nice. ada anak nih, ada anak, ada ibu. Nih, aku punya contekan sebenarnya. Bapaknya mana? Nah, bapaknya iya loh. Iya. Ini agak ini soalnya kan Pertanyaan. aku sendirian nih, cowok sendirian nih agak gender bias nih, ada anak, ini ya, ada ibu tapi nggak ada bapak. Gimana ini? Nah, memang nggak ada bapak. Mungkin bisa ditanya ke Kalingkongguan. Tanya ke siapa? Yang bapaknya nggak ada. Kalingkongguan. Iya. Ada dua hal lagi selain anak dan ibu, yaitu 4 sehat 5 sempurna dan radar. Nah, si 4 sehat 5 sempurna ini apakah makanan itu bukan ya? 4 selamat, 5 Bukan sempurna. 4 sehat, 4 selamat, Bu. Aduh, contekannya Bu. Tawan angkatannya, Bu. Mohon maaf, 4 sehat 5 sempurna Iya. udah nggak dipakai. 4 selamat. Kalau 4 sehat waktu zaman orde baru, Bu. Nah, itu dia. Ketahuan ya angkatannya. Aku nggak ngerti. Kamu jangan begitu. Ada 4 selamat, 5 sempurna, dan ada radar. Gitu. Nah, ini Putri dan Tiara boleh tolong di elaborate lah ya, dijelasin nih maksudnya dua hal ini apa? Monggo Put, duluan Put. Oke. Tadi ya 4 selamat 5 sempurna itu ya. Itu juga salah satu yang kita selalu komunikasikan ke teman-teman SKI, ke para safe parents di luar sana gitu. 4 selamat 5 sempurna tuh sebenarnya lebih asik kalau ada grafiknya ya. Jadi tapi kita ini aja berandai-andai ya. Jadi ada 4 selamat dan 5 sempurna. 4 selamatnya itu ada yang pertama adalah memadamkan api. Dan yang kedua adalah pertolongan pertama. Jadi 4 selamat 5 sempurna ini adalah skill yang harus kita punya sebagai orang tua. Yang pertama memadamkan api. Yang kedua adalah pertolongan pertama, first aid. Lalu yang ketiga itu adalah mengemudi dengan aman atau safety driving. Jadi atau defensive driving ya, beberapa nyebutnya defensive driving. Itu lalu yang keempat adalah gimana caranya untuk punya skill komunikasi yang efektif ke anak. Itu yang menurutku pribadi paling susah sih. Nah, terus harus eling ya, Bu. Harus eling bener. Asli susah banget. Kalau lagi agak oleng dikit, mohon maaf ya. Sulit. Itu keluar kata-kata ini biasanya kan. Kalau udah mama bilang, jadi bilangin kan gitu. Nah tadi jadi 4 itu ya, ada yang pertama dan kedua itu adalah memadamkan api dan pertolongan pertama, dan yang ketiga mengemudi dengan aman, yang keempat itu komunikasi efektif. Jadi kenapa gue kepisah nih antara memadamkan api dan pertolongan pertama sama defensive driving dan komunikasi yang efektif, karena yang tadi nomor 1 dan nomor 2 memadamkan api dan pertolongan pertama itu adalah sifatnya reaktif. Kita nggak mau itu sampai harus terjadi. Jadi itu namanya reaktif. Namanya ini pengobatan yang tadi itu bukan pencegahan. Yang ketiga mengemudi dengan aman dan komunikasi efektif itu adalah tindakan pencegahan yang yang kita lakukan gitu. Tapi tadi nomor 1 dan nomor 2 kita berharap itu nggak akan pernah kita lakukan, tapi kita wajib untuk punya basic skill-nya lah paling enggak gitu ya. Nah, terus
Ini tuh 4 selamat. Yang kelimanya apa? 5 sempurna ini adalah apa istilahnya ya? Alat-alat alat-alat pendukung dari keempat tadi. Jadi yang 5 sempurnanya ini yang bikin 4 tadi sempurna adalah kita punya alat-alat yang mendukung kita buat memadamkan api, yang mendukung kita buat first aid, yang mendukung kita buat mengemudi dengan aman, dan yang mendukung kita buat berkomunikasi yang efektif. Nah, misalnya jadi kayak APAR akan sangat sempurna kalau kita punya alat pemadam api ringan di rumah, di mobil. Terus kotak P3K itu udah pastilah ya. Harusnya di setiap rumah punya, di mobil punya gitu ya. Terus nah kita tuh juga punya namanya go bag. Kayak Gojek. Tapi ini namanya go bag. Tapi ini belum di trademark sih. Nah, go bag ini isinya adalah perlengkapan-perlengkapan yang satu tas yang berisi perlengkapan-perlengkapan yang harus udah siap kita bawa kalau sampai ada apa-apa di rumah. Jadi misalnya rumah kita kebakaran, atau ada gempa bumi, atau ada banjir, itu paling nggak satu anggota keluarga punya satu go bag yang isinya biasanya disesuaikan sih ya sama kondisi rumah masing-masing, tapi in general biasanya ada baju salin, baju ganti yang bersih, ada mungkin kotak P3 kecil, ada handphone, kalau seandainya kita nggak sempat bawa handphone kita gitu ya. Kalau bisa ada radio, karena kalau terjadi bencana gempa bumi atau gunung meletus, itu akan sangat berguna. Terus apalagi ya Ti ya isinya ya? Yang diutamakan itu tadi udah benar sih yang disebutin sama Putri. Cuma mungkin kalau orang yang paling simple, yang paling utama harus ada itu udah diingat adalah MOKA. Makanan, obat-obatan, kemudian K itu alat komunikasi, dan A-nya apa, Put? Apaan? Nggak tahu gue. Kok iya aja. MOKA. Anaknya enggak? Anaknya dimasukin mineral. Air mineral. A-nya itu apa? Bukan Aryono saya bawa. Anak jangan lupa dibawa, mungkin itu kali ya A-nya ya. Aryono udah bawa tas, anaknya ketinggalan di rumah. Ini lucu nih ibu ini emang seru banget ya. Ya kan kita tuh siap ditanggap makanya. Iya. Ibaratnya belum lengkap ya kalau tadi kita udah punya skill, udah training nih untuk madamin api, tapi di rumah nggak ada APAR, pas kejadian nggak tahu juga mau pakai apa gitu kan ya. Jadi ibaratnya itu saling melengkapi gitu loh. Jadi you make me complete gitu rasanya, Ci. Iya benar. Kayak dulu kan kalau 4 sehat 5 sempurna kan 5-nya apa sih, susu ya? Iya, susu ya. Ya kalau kita kopi lah gitu ya. Pakai kopi. Susu pakai kopi. Oke. Ya gitu. Terus kalau yang radar tadi apa? Ini tadi kan udah ada minimal 4 singkatan nih. Ada anak, ada ibu, ada 4 selamat 5 sempurna, dan ada radar tadi sebut terakhir ya. Radar tuh jadi rencana darurat keluarga. Nah itu terkait sama tadi kalau Putri sempat nyinggung soal go bag tadi kan, itu adalah tas yang kita bawa ketika terjadi kondisi bencana gitu kan ya, misalkan tadi banjir, gempa bumi, atau misalkan kebakaran, atau yang mengharuskan kita misalkan harus keluar evakuasi dari rumah. Nah ini tadi terkait tadi kita ngomongin bencana, jadi radar nih singkatan aja rencana darurat keluarga gitu. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin dari anak gitu, udah amati bahayanya, resikonya, kemudian mitigasinya gimana, ambil tindakannya seperti apa. Nah, radar ini adalah suatu bentuk dokumentasinya gitu ya. Jadi kita tuangkan apa yang sudah kita nilai dari rumah kita nih, gitu, kondisi rumah kita tuangkan nih semuanya nih, kita catat gitu ya. Misalkan kita sudah tahu di rumah tadi ada bahaya apa aja di rumah kita nih, kita jadi sebagai orang tua jadi di rumah
kalau lagi senggang gitu ya, nggak cuma Netflixan aja gitu ya. Mungkin bisa dilihat-lihat lagi di rumah kita nih ada bahaya apa aja gitu. Karena tiap keluarga, tiap rumah, tiap lokasi mungkin akan punya bahaya yang akan berbeda-beda. Jadi punya rencana kedaruratannya pun tingkat kedaruratannya akan berbeda-beda juga. Jadi ini sangat personal, sangat customized gitu ya, tergantung dari kebutuhan keluarga masing-masing. Kayak tadi kita udah amati bahayanya, misalkan contoh, anggaplah di rumah saya ada bahaya, ada potensi kebakaran, kemudian banjir dan gempa bumi gitu ya. Kemudian saya bisa nilai nih dari tadi yang prioritasnya yang kira-kira kemungkinannya paling sering terjadi yang mana gitu ya. Di situ kita bisa list priority-nya, jadi tingkatan nilai risikonya. Nah, setelah itu kita udah tahu risikonya, terus tadi kita mitigasinya seperti apa. Kita write down, kita tuliskan juga tindakan apa yang bisa kita ambil dengan kita punya potensi bahaya dan risiko tadi gitu. Misalkan tadi saya harus ambil pelatihan untuk memadamkan api, misalkan setahun sekali saya refresh gitu. Terus saya harus ikut training P3K atau first aid gitu ya. Saya dan suami gitu. Terus kemudian atau misalkan di rumah ada ART, ART saya juga saya ikutkan training gitu kan. Terus setelah itu apalagi yang harus saya siapkan, misalkan penyediaan APAR gitu kan tadi, terus penyediaan kotak P3K. Nah, itu semua memang di list down, kita tuliskan dalam suatu rencana kedaruratan rumah. Terus kita siapkan go bag tadi gitu, si tas darurat tadi. Kita sudah siapkan tadi apa aja tadi isinya si go bag. Jadi ketika terjadi, kemudian kita tuliskan juga nomor darurat, jangan lupa, itu yang juga paling penting, nomor darurat yang bisa kita hubungi sewaktu-waktu jika terjadi kondisi kedaruratan gitu. Jadi emergency number, kalau misalkan mungkin ada ambulans, polisi, pemadam kebakaran gitu ya, itu bisa dituliskan juga di situ. Dan yang terakhir jangan lupa untuk dikomunikasikan ke semua anggota keluarga. Misalkan ini sebenarnya kalau misalkan di kantor yang sudah pada familiar mungkin dengan emergency plan kali ya, lebih kayak gitu. Nah, jadi itu juga mungkin kayak anggota keluarganya semua sudah tahu isinya, kemudian paham apa yang harus dilakukan gitu kan, disampaikan ke semua anggota keluarga. Mungkin kalau anak-anaknya juga sudah SD ke atas, sudah agak lebih besar, udah tahu nih ya peran masing-masing kalau misalkan terjadi kondisi darurat, apa yang harus dilakukan. Oh iya, dan jangan lupa juga dilakukan latihan emergency drill. Aku nggak betul emergency drill sih, ketinggian sih bahasanya. Apa sih bahasanya emergency drill? Latihan ya? Latihan kedaruratan ya? Latihan evakuasi kali gitu. Latihan evakuasi, benar. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih kondisi kebakaran, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Gimana cara kita menyelamatkan diri keluar dari rumah? Terus misalkan gempa bumi, anak-anak juga kita ajarkan bagaimana caranya ketika gempa bumi terjadi gitu kan? Berlindung dulu ketika gempa bumi ketika gempanya sudah berhenti, baru kita keluar rumah gitu. Jadi itu semua kita tuliskan supaya seluruh anggota keluarga kita bisa baca dan bisa saling paham juga semuanya. Dan kalau misalkan terjadi sesuatu, tahu apa yang harus dilakukan. Kayak gitu. Dan gampang dibaca, dan jangan capek buat mengkomunikasikan itu ke anak. Benar. Oh iya, dan diupdate juga ya. Karena kan bisa berbeda ya, kondisinya. Iya. Dan yang suka keanggap sepele tuh master point ya. Duh, ile kayak rumahnya segede apa gitu ya. Tapi nggak sekecil-kecilnya rumah kita gitu ya. Tetap aja kayaknya gue rasa perlu ya sampai ke anak-anak juga itu tahu apa yang harus dilakukan kalau sampai terjadi kondisi darurat. Kondisi darurat di rumah, di mana kita harus berkumpul, mau itu di ujung gang misalnya, atau enggak di rumah tetangga. Lebih penting kalau yang tinggal di apartemen kali ya. Di apartemen itu akan lebih ini juga lebih ribet, lebih butuh lah lebih urgent untuk punya radar di tingkat keluarga sendiri ya. Pasti di level apartemennya pasti sudah ada gitu ya. Tapi biasanya emergency building manajemennya kan juga biasanya suka ngadain ini ya, evacuation drill gitu ya. Oke, tadi udah ada empat
singkatan, dijelasin dengan lengkap ya. Nah, tapi gini ya, Tiara dan Putri, biasanya orang itu baru aware soal hal-hal seperti ini, itu kalau udah pernah ngalamin, gitu ya. Kalau belum ngalamin, biasanya kayak ya udahlah gitu, toh ntar juga ngerti sendiri kebakaran ya lari aja dulu gitu. Aku kebetulan pernah tinggal di apartemen tuh. Beberapa tahun yang lalu kebetulan anakku masih kecil, di rumah cuman ada istriku sama anakku, terus gempa. Untung aja itu kami cuma tinggal di lantai 3. Jadi ya itu juga kita nggak tahu soal apa tadi anak, nggak tahu soal ibu, nggak tahu soal 4 selamat 5 sempurna, nggak tahu soal radar, tapi secara naluriah kita lari gitu kan ya, turun ke master point yang tadi diceritain sama Putri, terus selamat gitu. Artinya sebenarnya kan to some extent gitu kita tuh kadang gampangin, ya kan? Kenapa? Karena belum kejadian, as simple as karena belum kejadian. Coba ini udah kejadian pasti akan lebih aware. Nah, ada nggak Putri atau Tiara yang punya cerita yang sehingga membuat iya nih kayak kita memang harus lebih memberi perhatian lebih nih soal kayak ginian karena kalau nggak diperhatiin efeknya bisa parah gitu. Boleh cerita dari cerita pribadi atau boleh cerita dari orang lain yang kebetulan yang kemudian menginspirasi atau membuat oh iya ini memang penting. Boleh cerita nggak kalau ada? Aku ada sih. Itu ini apa namanya berkaitan dengan yang tadi apa namanya metode anak ya tadi amati bahayanya nilai resikonya. Jadi aku mau cerita di rumah itu ada kan waktu kita renovasi rumah ini ya, itu kita bikin beberapa lantai itu agak beda levelnya. Oh, ada berapa lantai rumahnya? Oh, ada 15. Agak tinggi. Oh iya, baik. Kita kan tinggalnya di gunung-gunung. Oh, baik. Kan ada ya. Luar biasa ya. Luar biasa kan? Nah, anyway, di rumah tuh jadi ada yang lantainya tuh beda level, beda-beda sesenti 2 senti doang, Om Indra. Oh, baik. Nah, jadi memang waktu bikin kayak gitu. Termasuk di dapur. Ada beberapa lah di dapur, ada di kamar mandi. Nah, waktu itu pas bangun rumah itu, pas bangun rumah itu, aku dan suami mikir ini harus dikasih ini nih. Pinggiran itu loh, kalau orang bangunan tuh nyebutnya kuku macan. Gue nggak tahu kenapa disebut kuku macan. Tahu kan, tapi kebayang yang ada. Fotonya cemilan kuku macan sih. Iya, ampun ya, Bu. Oh iya, lapar jadinya kan. Iya, jadi harusnya biar nggak tajam itu ya. Jadi yang nggak tajam, yang sudutnya itu, yang 90 derajat itu dikasih lapisan si kuku macan itu. Cuman waktu itu ada beberapa yang kita nggak kasih. Dan kita mikir, ya udahlah yang penting cepet-cepet aja nih pindah ke rumah gitu kan, itu ntar aja, itu bisa disusulin gitu. Ya pindahlah ke rumah ini dan udahlah berapa tahun berlalu nggak ada apa-apa gitu ya, lupa. Abis itu waktu itu kejadiannya itu malam-malam jam-jam seginian juga nih, jam-jam 10 itu lagi kumpul-kumpul sama tetangga-tetangga gitu kan, di sini rame terus. Jadi bapak-bapak tuh lagi ngumpul di belakang di dapur, terus kita yang ibu-ibu ngumpul di apa namanya di ruang tengah lah, di meja makan gitu. Nah di dapur itu salah satunya ada si undakan inilah ya yang beda level ini. Aku nggak tahu gimana karena aku nggak lihat. Jadi si Kanti tuh lagi main sama si suamiku, anakku yang pertama lagi main sama suamiku kayak di pangku, terus ya gitu deh centil-centilan gitu kan, manja-manjaan gitu. Tiba-tiba tangannya kelepas, tapi kakinya masih nyangkut di pinggangnya suamiku. Jadi dia yang jeblak ke belakang, kepala duluan yang kena. Kepalanya di belakang sini tuh kena sama si pinggiran yang kita nggak kasih bantalan itu gitu. Jadi kepala kena gitu, kejeduk dengan posisi pokoknya kepala di bawah, kakinya masih di atas. Jadi keras batu gitu. Nah, dia nangis segala macem. Waktu itu kita udah nggak panik sih, untungnya kalau ada anak jatuh ya udah tenang dulu aja dilihat, dan ya biasanya juga nggak kenapa-kenapa gitu kan, paling benjol-benjol dikit mah udah biasa gitu. Oh udah nggak apa-apa, udah aku ngobrol lagi lah sama ibu-ibu, ketawa-ketawa, tiba-tiba bapaknya keluar udah gendong Kanti, begini udah dipapah.
Mah, ayo kita ke rumah sakit. Wow, tenang sekali Anda ya, ada apa nih? Ternyata dia udah megang tisu ditaruh di sini tuh darahnya nggak berhenti. Dan ya sudah, akhirnya kita ke UGD. Ke UGD dijahit malam-malam gitu. Lumayan lah segini gitu ya. Kira-kira agak panjang dan agak dalam. Itu horor banget sih, dan nggak bisa panik karena gue tahu gue harus tenang karena dia udah jejeritan nggak karu-karuan kan, begitu disuntik dulu kan sebelum dijahit itu, Dibius ya. Terus wah itu sampai jam 1 sampai jam 2 gitu deh di IGD itu. Ya udah, ya itu gimana ya, harus di situ sih gue belajar itu benar-benar harus tenang sampai malam itu, padahal ya anak pertama kan sebelumnya juga nggak pernah dapat musibah kayak gitu. Begitu udah selesai semua baru kayak rasanya tuh deg-deg gemeteran gitu. Tapi ya itu penting banget buat ibu dan bapak tuh untuk tetap tenang karena kalau kita panik juga nggak ada gunanya buat anak, nggak akan memperbaiki keadaan juga. Kalau Tiara kan anaknya lebih kecil-kecil ya. Aku nggak tahu ya, tapi kalau misalnya kalau Putri kan udah usia sekolah udah lebih gampang untuk diberitahu lah ya, udah lebih gampang mengerti untuk ketika berkomunikasi. Nah kalau kayak Tiara kan masih ada yang masih baby, dan itu mungkin lebih susah nggak sih ngejagainnya? Iya, banget. Seumur si Gena tuh lagi seru-serunya kayaknya ya. Oh iya, tiap hari manjat gitu kan, itu lagi umur setahun, lagi baru mau lari gitu. Jadi ya bener sih kalau misalkan tadi kalau istilahnya kalau anak punya umur segitu tuh rumah harus di home proofing gitu kan ya, kayak semua sudut harusnya diamanin ya kan. Jadi ibaratnya dia mau kemana aja juga ya udah terserah lah, orang aman-aman aja gitu. Cuma kan kenyataannya mungkin kita nggak bisa seideal itu ya, nggak bisa 100% home proof juga gitu loh, ibaratnya ya tetap aja gitu, udah rasanya tadi udah aman-aman aja tuh anak udah naik di sebelah sana gitu kan. Kita meleng sedikit, loh kursi belajar kakaknya udah dipanjat, dia naik atas meja gitu kan. Jadi perasaan kayaknya semua udah yang rasanya tuh udah aman aja, ternyata ya nggak gitu. Apalagi kita yang biasanya yang terjadi tuh biasanya karena kita di rumah ini sudah sehari-hari, kita kadang suka miss nih sama bahaya-bahaya yang muncul, ya nggak sih? Kalau misalkan kayak tadi Putri mungkin ntar aja deh kita rapiin, terus akhirnya setelah tinggal lama-lama terus lupa gitu kan. Ya kalau misalkan rasanya udah aman gitu, tapi ternyata misalkan di pojokan sana, ternyata si tutup botol, dia ternyata udah bisa mutar tutup botol, terus tiba-tiba udah masuk mulut gitu kan, itu kan udah bahaya tersedak sama dia gitu. Rasanya aman, tapi ternyata ya nggak selalu aman juga gitu. Bahkan kayak alat baking gue tiba-tiba udah kemana gitu, terus udah masuk mulut, yang gitu-gitulah. Jadi kalau kita sebagai orang tua tadi yang kalau metode anak tuh diterapin gitu ya, ibaratnya bukan cuma sekali kalau bisa, karena tadi kondisi rumah mungkin tiap hari posisi barang akan berbeda juga, apalagi punya anak kecil. Jadi kalau sering-sering mengamati bahaya yang ada di sekitar tuh penting banget gitu. Karena kalau tadi Indra bilang secara naluri kita tahu apa yang harus dilakukan ketika kondisi darurat gitu ya. Tahulah harus ngapain gitu, atau refleks aja gitu ya untuk menyelamatkan diri. Tapi bahaya-bahaya kecil yang ada di sekitar tuh kadang-kadang kita suka miss gitu. Nah, jadi kalau tadi kita terapin metode anak tadi, kita sering-sering lihat di sekitar kita nih ada bahaya apa nih. Kalau di sekitar gue nih sekarang nih ya, ada kabel gitu kan. Anak nih sering narik-narik, oke nih kabel gue apain ya, rasanya udah dipinggirin, tahu-tahu besok tuh kabel nongol lagi gitu. Jadi buat orang tua sih kayak lebih lebih sering mengamati sih, di rumah nih kira-kira ada bahaya apa lagi ya buat anak gue gitu. Terus ya jangan didiemin juga gitu kalau udah tahu ada bahaya di situ. Kalau bisa sih kalau nggak bisa dihilangkan ya apa yang harus dilakuin lah gitu. Cuma kalau misalkan yang kejadian sama gue, sebenarnya bukan sama gue, kalau ini lebih ke safety di perjalanan sih ya. Nih
kejadian di temen gitu. Temen gue sendiri cerita, ini kan kalau kita ngomongin masalah orang lebih ignore soal safety gitu, sampai kejadian di dirinya sendiri ya, dia baru, iya akhirnya deh gitu. Cuma kan kita nggak pengen anak kita udah kejadian, karena kalau, kalau orang ada istilah yang bilang safety itu mahal, ya try an accident gitu loh. Karena kalau udah kejadian, udah kecelakaan, nggak bisa diulang, nyeselnya kayak apa gitu, ya kan? Namanya kita orang tua tuh pasti nyesel banget gitu kalau terjadi apa-apa sama anak. Jadi kayak temen gue, tadinya dia pakein car seat gitu ke anaknya. Pas anaknya udah mulai agak gede, dia agak gedenya nih anaknya masih umur 4 tahun ya. Terus dia kayak, udah gede kok anaknya udah bisa lah pakai seat belt gitu. Sampai akhirnya dia kejadian di sepupunya, anaknya nggak duduk di car seat, kecelakaan, terus cukup fatal. Nah, di situ dia baru tersadar bahwa kayak, kok kenapa ya? Padahal ilmunya gue udah tahu. Dulu anak gue pakein, terus kenapa sekarang malah nggak gue pakein? Terus dia langsung kontak gue, terus langsung akhirnya dia langsung beli 2 car seat lagi gitu buat anaknya. Jadi kalau dibilang safety itu mahal, ya lo nggak pengen kan kejadian apa-apa sama anak lo gitu. Jadi ya berkorban sedikit, tapi untuk keselamatan anak-anak lah, kayak gitu. Betul. Kayak aku pengen sharing ya, di pengalamanku waktu masih punya anak kecil itu, yang pertama pernah kami lakukan tuh kayak itu loh, stop kontak. Stop kontak kita beliin tuh di online shop yang dicolokin supaya kalau anak-anak megang dia nggak kesetrum. Itu kita beli. Itu kenapa? Karena waktu aku SD itu ada temanku yang meninggal gara-gara kayak gitu. Jadi itu langsung ngiang kan. Itu satu. Terus yang kedua, karena waktu itu kami tinggal di apartemen, kita pasang teralis. Kenapa? Karena terlalu banyak berita-berita orang anak terutama anak yang jatuh gitu. Tapi itu juga harus ada harus ada informasi, ada pengalaman orang lain yang membuat kita nyala gitu kan. Gitu sih. Tapi mudah-mudahan dari cerita-cerita kayak gini yang nonton juga akan ngerti bahwa risiko itu ada di mana-mana dan safety itu bisa jadi sangat mahal kalau nggak kita kelola dengan benar gitu kan. Benar banget. Dan tadi jangan salah, teralis mungkin bisa menghalangi anak untuk jatuh dari ketinggian apartemen, tapi kalau misalkan anaknya iseng dipanjat bisa jadi jatuh juga ya kan. Jadi ada risiko lain juga sebenarnya kan ya. Jadi makanya kadang-kadang kita sebagai orang tua harus lebih aware gitu loh, bahwa ngelihat tadi kayak bahaya-bahaya yang tersembunyi di sekitar anak-anak kita gitu kan. Udah banyak banget yang diceritain, udah banyak banget yang di-share. Aku sih tercerahkan ya dan kayak diingetin bahwa memang kita mesti terus-menerus memperbarui anak tadi gitu. Dengan berbagai macam strategi-strategi itulah. Nah, kalau boleh sekarang yang terakhir, Tiara, Putri kasih pesan buat teman-teman yang nonton berbagi cerita. Silakan. Oke. Mungkin mulai dari aku ya. Boleh. Kalau jadi kalau dari aku mungkin pesan yang bisa disampaikan buat safe parent semua di luar sana, balik lagi ke kenapa SKI itu ada dan kenapa SKI sampai sekarang masih terus belum lelah dan semoga tidak akan pernah lelah ya mengedukasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan semua safe parents itu karena kita pengennya semua orang tua itu kita bersiap. Jadi balik lagi tadi kita kita lakukan pencegahan bukan pengobatan. Jadi kita semua harus bersiap. Apapun yang ilmu yang kita punya, apapun tools yang kita punya, yang kita belum punya kalau bisa kita usahakan kita punya gitu. Jadi kita lakukan ikhtiar dulu lah. Kita bersiap buat semuanya, bersiap buat bahaya yang ada, bersiap buat bencana yang mungkin datang tanpa kita berharap. Jadi bersiap itu bukan berarti kita berharap bakal kejadian, tapi kita tetap menurut saya ya di SKI kami yakin kalau kita tetap harus bersiap, intinya itu bersiap dan melakukan pencegahan. Tiara? Ya, karena dengan kita bersiap itu kita mencegah kepanikan gitu ya. Kalau kita nggak bersiap sama sekali, biasanya level kepanikan kita juga berbeda ketika kita menghadapi misalkan terjadi suatu insiden atau bencana, itu mungkin level paniknya
akan berbeda, dan ketika kita panik mungkin akan menimbulkan risiko-risiko lain lagi gitu. Jadi bersiap bukan berarti berharap, dan jangan lupa juga kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi kalau selama ini mungkin masih banyak tindakan-tindakan kita yang kurang aman, kemudian kita rasa selama ini nggak apa-apa kok, nggak pernah kejadian kok gitu ya, selama ini baik-baik aja. Nah, coba kita lihat lagi gitu ya, kita nilai lagi mengenai resikonya, benar nggak emang beneran aman, atau selama ini kita cuma beruntung aja. Nah, itu coba kita pikirkan lagi para safe parents, karena kita semua di sini yakin bahwa nggak ada orang tua yang pengen anaknya cedera, nggak pengen ada orang tua yang pengen anaknya celaka gitu ya. Jadi kita sebenarnya di sini sama-sama supaya kalau bisa seluruh anak Indonesia tuh bisa punya lingkungan yang sehat dan selamat gitu ya, yang aman untuk mereka bisa berkegiatan dimanapun mereka berada gitu, baik di rumah, di perjalanan, ataupun di tempat aktivitasnya. Kayak gitu. Satu lagi. Boleh. Satu lagi mungkin seperti motonya SKI, ya, kita percaya kalau safety is a part of parenting too. Jadi kalau kita selama ini sibuk membekali diri kita dengan ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu parenting in general lah apapun. Nah, ayo kami berdua dan kami semua di SKI mau ngajak kita jadikan safety ini sebagai salah satu ilmu yang harus kita punya juga sebagai salah satu dari bagian dari ilmu parenting kita ini. Oke, teman-teman, jadi kalau mau mengingatkan tadi pesan dari Putri dan Tiara tentang Safe Kids Indonesia, yaitu yang pertama adalah bersiap bukan berarti berharap. Lalu membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, dan juga safety sebagai bagian dari parenting tool. Ya, atas nama berbagi cerita, saya Yuyu dan Indra mengucapkan terima kasih banyak sudah berbagi banyak ilmu kali ini bersama kami. Semoga memberi manfaat tidak hanya kepada kami, tapi juga kepada semua yang menonton. Lalu kalau mau follow IG-nya @safeKidsIndo, juga boleh follow IG-nya Putri dan IG-nya Tiara. Nanti kita akan cantumkan untuk tanya-tanya lebih lanjut. Dan kalau ingin mau kerjasama atau mau ada arisan atau pengajiannya dicerahkan dengan informasi tentang safety Indonesia, silahkan hubungi mereka. Jangan